wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Terima kasih kepada Pak Kan Kemenang yang sekaligus jadi moderator, dan juga semua ASN yang hari ini hadir dalam mimbar Ramadan yang insya Allah ini yang terakhir tahun ini. Mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa kembali bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Baik, langsung saja, tidak banyak mukadimahnya. Jadi setiap ibadah yang kita lakukan itu ada poin-poin penting yang kemudian harus kita tekankan, yang membedakan ibadah itu dengan ibadah yang lain. Misalnya kita mulai dari ibadah sholat. Sholat itu yang terpenting adalah khusyuknya. Walaupun kita tidak menafikan bacaan yang bagus, tumakninah, gerakan yang teratur dan sebagainya, akan tetapi yang terpenting itu adalah khusyuknya. Maka godaannya juga di sini, godaannya adalah banyak kita sholat tidak khusyuk. Paling kuat ya saat takbiratul ihram itu masih ingat Allah, selepas itu yang macam-macam. Atau bisa jadi pas takbiratul ihram masih ingat ke yang lain. Itu kalau saya takbiratul ihram ingat hari ini mau pulang. Kalau yang ibu-ibu pas takbiratul ihram ingat apa mungkin apa ya, jembatannya belum diangkat, atau tadi kompor udah dimatikan belum. Itu jadi sholat itu khusyuknya. Kemudian ibadah yang lain misalnya sedekah. Kalau sedekah itu yang penting banyak atau ikhlasnya? Banyak dan ikhlas. Idealnya begitu, banyak dan ikhlas. Akan tetapi jika memang tidak bisa ideal banyak dan ikhlas, yang paling penting itu adalah ikhlasnya. Makanya Kemenang ikhlas beramal. Karena kalau ikhlas walaupun sedikit itu nilainya menjadi luar biasa, walaupun tidak seberapa. Sebaliknya walaupun banyak tetapi tidak ikhlas, itu bisa jadi tidak ada nilainya. Tanda tidak ikhlas itu macam-macam. Ya, salah satunya ketika kita memberi itu masih menimbulkan rasa tidak enak untuk orang yang menerima. Misalnya ini saya kasih 1 juta, tapi jangan minta sumbangan lagi ya, kan agak lain rasanya. Beda dengan yang hanya ngasih 100.000. Ini mohon maaf saya hanya bisa bantu 100.000. Mudah-mudahan nanti bisa dapat bantuan dari tempat lain. Itu sedekah. Ibadah yang lain misalnya juga doa. Doa itu bagian dari ibadah. Doa itu, poin penting dalam doa itu adalah ketika kita berdoa itu kita betul-betul merasa butuh kepada Allah. Makanya kalau kita berdoa, walaupun yang kita sebutkan itu segala kebutuhan kita, tetapi kalau hati kita tidak merasa butuh kepada Allah, misalnya di mulut kita Allahumma inna nas'aluka imanan daima wa nas'aluka qalban khashi'an dan sebagainya, tapi hati kita kemana-mana. Jadi kita kurang merasa butuh. Maka doa yang paling penting itu adalah kita merasa butuh, kita merasa rendah, kita merasa tidak ada apa-apanya, kita menganggap diri kita ini kecil. Sholawat juga ada nilai pentingnya. Sholawat itu yang penting adalah rasa cinta kita kepada Nabi. Maka walaupun sholawatnya hanya 1 kali, tetapi betul-betul karena dengan kecintaan kepada Nabi, maka itu efeknya luar biasa. Dan seterusnya hingga kita sampai pada ibadah puasa yang sedang kita jalani ini. Maka ibadah puasa pun itu ada nilai,
ada ciri khas yang membedakan ibadah puasa ini dengan ibadah yang lain, dan itu yang harus kita jaga. Maka yang paling penting ketika kita berpuasa itu adalah sabar. Inti dari puasa itu adalah melatih kesabaran. Dan kalau kita kaitkan bahwa di dalam Islam itu ada 3 macam jenis kesabaran. Pertama, sabar taat kepada Allah. Kedua, sabar di dalam menjauhi maksiat. Dan yang ketiga, sabar menghadapi cobaan. Maka sabar yang pertama, taat kepada Allah. Ketika menjalankan ibadah puasa, kita sabar sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Karena setelah ibadah haji, ibadah puasa itu adalah ibadah yang paling lama. Sholat saja 5 menit itu kita sudah susah payah khususnya. Puasa itu belasan jam kalau kita Indonesia, dari azan subuh, dari waktu imsak sampai azan maghrib. Dan itu tidak hanya 1 kali kalau yang puasa wajib 1 bulan. Kalau tidak sabar itu kan tidak mudah. Kita bisa berpuasa sampai berjam-jam, berpuasa sampai 29 hari atau 30 hari. Tapi karena kita sabar, ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, kita jalani ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, sabar di dalam menjauhi maksiat. Maksudnya ketika berpuasa, kita sabar menjauhi segala hal yang membatalkan puasa, baik batal hukumnya maupun mengurangi kesempurnaan pahalanya. Kita sabar tidak makan, tidak minum, termasuk sabar tidak berhubungan, apalagi yang pengantin baru kayak alman atau imam, itu tidak mudah. Maka sabar menjauhi segala sesuatu yang membatalkan puasa. Anda yang tidak sabar, puasa itu ibadah paling gampang untuk kita bohong. Kalau ibadah haji misalnya, saya yang gak pernah pergi haji, tiba-tiba besok pakai kopiah putih, ngaku-ngaku haji, ketemu Arman panggil saya haji. Arman gak bisa percaya karena selama 1 tahun Bang Faisal itu gak pernah kemana-mana, kok bisa ngaku-ngaku haji. Orang 1 gang itu tahu saya gak pernah ke Mekah, jadi gak bisa ngaku. Atau sholat Jumat, tiba-tiba saya bilang ke anak saya, ke istri saya sudah sholat Jumat, padahal waktunya sholat Jumat saya tidur. Itu pasti anak dan istri saya tidak percaya kalau saya sholat Jumat. Tetapi beda dengan puasa. Saya berangkat pagi-pagi dari rumah puasa, pulang nanti sore, bisa saja saya pura-pura lemas padahal tadi udah makan. Atau paling gampang nanti ada yang mau sholat duha atau mau sholat zuhur, itu kan biasa kita masih berkumur sebelum wudhu. Kalau nggak sabar itu bisa kita telan sedikit. Kan nggak ada orang yang tahu. Jangankan anak dan istri yang di rumah, orang yang di samping kita yang sama-sama wudhu itu nggak tahu. Maka dalam hal ini kita sabar menjauhi hal yang membatalkan puasa, dan itu tidak mudah. Makanya sampai Allah mengatakan, puasa itu urusannya denganku, maka aku yang akan membalas. Karena memang urusannya kejujuran kita dengan Allah. Kalau nggak jujur, ya udah nakal puasanya dan pulang dengan badan yang lemas, yang muka melas, seolah-olah kita puasa. Belum lagi kita menjaga segala hal yang bisa mengurangi kesempurnaan pahalanya. Entah itu menjaga mata, menjaga telinga, menjaga tangan, menjaga semua anggota tubuh kita yang berpotensi untuk melakukan hal-hal yang mengurangi kesempurnaan puasa kita, termasuk yang menjaga hati. Tapi saya nggak masuk bagian ini, itu bagian Haji Muhammad Desi Asiska, urusan hati. Bagian yang dalam-dalam, saya akan bagian luar. Kemudian yang ketiga, ketika berpuasa itu sabar menghadapi cobaan. Seperti disampaikan tadi, ibadah puasa itu lama sekali. Maka banyak sekali godaan-godaan ketika kita berpuasa
yang menguji emosi kita bisa saja terpancing, apalagi dengan zaman sekarang, buka Facebook, buka apa ya. Maka baiknya memang bulan puasa itu dikurangi buka Facebook. Takutnya karena berita yang macam-macam itu kan kita emosi. Ketika kita emosi, itu adalah bagian dari cobaan, maka kita harus sabar. Maka kata Nabi itu as-shaumu junnah, puasa itu seharusnya harus jadi benteng, jadi pelindung. Maka ketika kita berpuasa, fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kalau sedang berpuasa, fala yajhal wa la yarfas, maka tidak boleh dia jihad, melakukan perbuatan yang bodoh, yang kekanak-kanakan, ya, kayak melampiaskan emosi ke anak, ke istri, atau komentar macam-macam di Facebook. Termasuk juga walayal fus, tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada hubungan suami istri. Di sini kan sudah cukup usia semua, nggak apa-apa. Salah satu contohnya misalnya berciuman suami istri di siang hari bulan puasa, hukum dasarnya itu nggak haram, boleh. Hanya saja itu ada yang mengharamkan, kemudian ada yang memakruhkan. Kenapa? Berpotensi untuk melakukan hal yang dilarang. Man hama haulal hima yushiku ayyaqa'a fi. Barang siapa yang bermain di sekitar tanah larangan, maka dikhawatirkan akan masuk ke tanah larangan. Itu misalnya mohon maaf berciuman, itu adalah bukan melakukan hubungan, tetapi itu adalah mukaddimatnya, pengantarnya. Maka karena dikhawatirkan tersampaikan kepada hal yang dilarang, maka hati-hatinya itu diharamkan. Ya. Kemudian bahkan wa ini merukun qatalahu aw syatamahu rajulun falyaqul inni shaim. Kalau kita diajak kelahi, dipancing-pancing emosi, atau kita dihina, maka orang berpuasa itu harus mengatakan falyaqul inni shaim. Cuma prakteknya kita banyak salah. Ini praktek kita biasanya begini, misalnya di rumah, jangan aneh-aneh ya, ini ayah lagi puasa misalnya. Jangan minta macam-macam, ini ayah lagi puasa. Tadi udah dibeliin ini, beli itu, masih rewel lagi, ayah lagi puasa. Prakteknya seolah-olah ini soal. Padahal prakteknya itu adalah ketika ada hal yang memancing emosi, kita itu berbicara dengan diri kita sendiri. Saya nggak boleh marah, saya sedang berpuasa, gitu. Kalau yang tadi malah itu bukan nahan emosi, itu melampiaskan emosi. Jadi begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sabar ketika puasa, ini ketaatan kita kepada Allah. Sabar menjauhi segala hal yang membatalkan, dan sabar ketika ada cobaan, pancingan emosi ketika kita berpuasa. Jika inti sabar dalam menjalankan puasa ini kita jalani, maka balasannya adalah innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu pahalanya tidak ada batasnya, jadi tidak ada hitung-hitungannya. Pokoknya Allah sendiri yang urus itu, bukan 10, 70 atau berapa, itu tanpa batas, tidak ada rumusnya. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan segala yang baik untuk kehidupan kita. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.